Shalom, selamat pagi adik-adik yang dikasihi Tuhan. Kembali Leso Daniel akan bersama-sama dengan adik-adik yang di rumah untuk kita boleh beribadah secara online. Mari kita memuji Tuhan, kita katakan, hari ini ku rasa bahagia. Saya berharap adik-adik yang di rumah semuanya dalam keadaan sehat dan juga bahagia. Kita boleh mengikuti ibadah secara online pada hari ini. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Katakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Katakan kau saudaraku, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Ya, kita semua adalah saudara di dalam Tuhan. Tidak ada yang bisa memisahkan kita meskipun kita terpisah jarak dan juga waktu. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Hari ini kami boleh kembali bersama-sama beribadah secara online. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita mau memberikan persembahan untuk Tuhan. Mari kita memuji Tuhan. Sungguh ku bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih untuk setiap pertolongan, penyertaan, bahkan berkat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan setiap kami. Dan saat ini kami memberikan persembahan untuk Tuhan. Tuhan berkati, biarlah persembahan ini boleh menjadi alat untuk pelayanan Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati, telinga, mata, dan pikiran kita untuk kita boleh diberkati akan kebenaran firman Tuhan hari ini. Mari kita memuji Tuhan. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat.
Saatnya kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan, namun terlebih dahulu mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih sebentar lagi kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan ajar kepada kami untuk boleh duduk diam mendengarkan firman. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang tema firman Tuhan, yaitu Tuhan melihat hati. Diambilkan dari 1 Samuel pasal yang ke-16. Tahukah kalian bahwa Raja Saul yang sudah kita dengar ceritanya minggu lalu, ternyata dia adalah raja yang tidak taat kepada Allah. Kita menyaksikan Raja Saul dengan sengaja melawan perintah Allah. Nah, menurut adik-adik, apakah Tuhan senang dengan manusia yang tidak taat kepada perintahnya? Pasti Tuhan tidak senang. Nah, sama juga seperti adik-adik di rumah. Kalau adik-adik tidak taat kepada papa atau kepada mama, pasti papa dan mama tidak akan senang, karena yang mereka harapkan adik-adik itu menjadi anak-anak yang taat. Tuhan ingin supaya orang yang memimpin bangsa Israel adalah orang-orang yang taat kepada Tuhan, tidak seperti Raja Saul yang melawan perintah Tuhan. Oleh sebab itu, Tuhan menyuruh Bapak Samuel untuk mencari orang yang telah Tuhan pilih untuk menggantikan Bapak Saul menjadi Raja Israel. Pergilah Nabi Samuel ke Bethlehem mendatangi keluarga Bapak Isai yang mempunyai 8 anak laki-laki. Samuel akan mengadakan acara perjamuan korban. Satu persatu anak Bapak Isai diperkenalkan kepada Nabi Samuel. Yang pertama adalah Eliab, yang kedua adalah Abinadab, dan yang ketiga adalah Syama, sampai kepada anak yang nomor 7. Semuanya adalah anak-anak Bapak Isai yang gagah perkasa dan juga elok parasnya. Tetapi ternyata tidak satupun anak-anak Bapak Isai tersebut yang dipilih oleh Bapak Samuel. Adik-adik, ternyata masih ada satu anak yang tidak diajak untuk ikut acara itu, karena Bapak Isai menganggap bahwa anaknya itu masih terlalu muda. Anak itu bernama Daud dan dia sedang menggembalakan domba di padang. Lalu Bapak Samuel menyuruh orang untuk memanggil Daud agar menghadap kepadanya. Ketika Daud tiba, Tuhan berkata kepada Samuel bahwa ia adalah orang yang Tuhan pilih untuk menjadi Raja Israel menggantikan Raja Saul. Lalu Bapak Samuel pun bangkit mendatangi Daud. Dia mengambil tempat minyak urapan dan dia kemudian mengurapi Daud sebagai tanda Tuhan telah memilih dia menjadi Raja Israel. Adik-adik, menurut adik-adik, kenapa kok Tuhan Allah memilih Daud menjadi raja untuk menggantikan Raja Saul? Padahal Daud itu orangnya masih muda,
Terus kemudian Daud pekerjaannya hanya menggembalakan domba ayahnya. Ada yang tahu? Ya, karena Tuhan melihat hati Daud. Daud adalah orang yang tidak sombong. Daud adalah orang yang taat. Padahal ketika dia menggembalakan domba ayahnya, seringkali Daud membunuh binatang-binatang buas yang akan menerkam domba ayahnya. Dia tidak sombong, tapi dia terus berdoa kepada Tuhan, dia terus mengandalkan Tuhan, dan Daud adalah orang yang taat kepada Tuhan. Sehingga Tuhan memilih Daud untuk menjadi seorang raja. Tuhan tidak melihat seseorang itu dari wajahnya yang ganteng atau wajahnya yang cantik, tapi Tuhan melihat hati manusia. Tuhan mengasihi semua manusia. Begitu juga dengan adik-adik. Oleh sebab itu, kalau adik-adik mau dikasihi Tuhan, berarti adik-adik harus menjadi anak-anak Tuhan yang taat. Anak-anak Tuhan yang terus mengandalkan Tuhan. Anak-anak yang rajin berdoa kepada Tuhan. Mau belajar, berdoa dulu. Mau pergi sekolah, berdoa dulu. Mau kemanapun, mau beraktivitas apapun, adik-adik harus berdoa. Supaya apa? Supaya Tuhan juga mengasihi adik-adik. Sama seperti Tuhan memilih Raja Daud. Jadi ingat, hari ini kita belajar bagaimana Tuhan tidak melihat wajah kita. Tuhan tidak melihat apa yang dipandang oleh mata, tetapi Tuhan melihat hati kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pertolongan penyertaan Tuhan di dalam ibadah kami pada hari ini. Tuhan yang boleh terus menolong memberkati kami, untuk kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang terpilih, anak-anak Tuhan yang taat kepada Tuhan, anak-anak Tuhan yang terus bergantung dan mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.